Assalamualaikum. Apakah keberadaan Siti bisa diberikan petunjuk kepada kami? Sosok ini mengatakan adanya perbedaan wilayah. Dalam artian mungkin bagi para leluhur atau sosok-sosok yang mendiami area sini itu tidak ada kaitannya dengan sosok yang mendiami area rumah. Tapi apakah mereka juga mengganggu para masyarakat sekitar? Kalau mengganggu menurutku karena sangat disegani ya. Jadi kayaknya memang tujuannya adalah mereka ingin menjaga kawasan ini masih menjadi kawasan yang seperti seolah-olah masih ada aktivitas dari mereka, residu energi tersebut. Bukan mengganggu, tapi ada permintaan, Fasya. Permintaan apa tuh? Bagi siapapun anak cucu yang mendiami kawasan ini dan mungkin bercocok tanam, membuat kebun dan sebagainya, harus menyisihkan sedikit dan dikembalikan ke bawah. Selain sosok-sosok yang memang dulunya maaf tapi pernah terkubur di tanah ini, apakah ada sosok lain, Kak Frisly atau Kak Rudi mungkin? Ya, memang di sini terasa sekali perbedaan. Yang di belakang sini, di rumah itu, dengan yang di sini. Saya merasa di sana itu ada beberapa sosok yang memang punya cerita yang kuat, cerita yang menarik dibandingkan di sini. Oke, kalau gitu kita mau langsung ke rumah itu aja. Kak Rudi, Kak Rudi. kenapa? Seolah merasakan sesuatu, Rudi tiba-tiba saja berlari menuju area rumah yang memang dirasakannya terdapat begitu banyak aura makhluk jahil di dalamnya. Kenapa Kak Rudi? Ada sesuatu tadi di sini. Pelan-pelan. Kak Rudi! Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Rudi terjatuh ketika sedang berlari mendekati sungai tersebut. Pelan-pelan. Sebenarnya tujuan kita itu ke rumah kan? Iya. Tapi kawasan dari rumah itu ternyata ada perairan. Kak Rudi, kamu lihat apa? Rudi mencoba untuk lebih mendekati sungai, namun seolah mendapat serangan. Astagfirullah, Kak Rudi Rudi. tiba-tiba saja terjatuh kembali. Ada banyak darah. Darah? Ada sesuatu yang mengerikan di sekitar sini. Tunggu. Sebentar. Kakak bangun dulu. Coba bangun. Bisa nggak? Bisa. Aduh, pelan-pelan, hati-hati. Kenapa tadi kakak mau ngapain terus tiba-tiba? Iya, kenapa Kak Rudi. kenapa kita kesini gitu? Tadi ada sosok laut, air, apalah itu. Seperti makhluk air. Mereka juga kayak semacam berkumpul dan kemudian mereka datang ke sana. Rudi merasakan adanya banyak makhluk air yang memang datang ke area rumah yang sedang kami Dan tuju. mereka itu kayak mendiami tempat itu, rumah itu. Dan tadi saya lihat seperti ada darah. Banyak daging-daging dan ya sepihan daging, tapi itu daging manusia. Sebentar. Saya kacau pikiran. Aduh, aku masih Oke, belum oke. ngerti banget lagi. Oke, gak apa-apa, Fasya, aman, Kak Rudi. Aku coba untuk kilas balik peristiwa yang pernah terjadi di area ini. Ya, Memang benar, Fasya, ini sebenarnya adalah kawasan menuju ke rumah. Dan tadi Kak Rudi juga dapat gangguan. Karena mungkin dia tahu kalau di sini ada yang bisa untuk berkomunikasi langsung, Fasya. Jadi kayaknya dia itu memberikan gambaran. Cuma tadi kakak bilang ada darah. Kalau tadi yang aku lihat kilas baliknya ini merupakan kali yang besar. Karena dulu itu area di belakang itu adalah area hutan. Dan sebelum adanya perkampungan hanya ada beberapa rumah. Dan jelas banget bahwa di tempat ini menjadi tempat pembuangan orang-orang yang mendapatkan tindakan dari penembak misterius atau Petrus. Jadi banyak banget seperti orang yang sengaja ditembak, diincar, lalu mayatnya itu dibuang itu ke area sini, di Fasya. perairan ini Kak Frisly. Iya.
aku menemukan fakta baru di tempat ini. Ternyata di sungai itu atau di kali itu tuh tempat maaf tapi bisa aku bilang menjadi pembuangan mayat pada zaman dulunya, dan beberapa tragedi pun sempat terjadi di sana. Ada sesuatu yang datang. Datang maksudnya, Kak? Sesuatu dari air. Assalamualaikum. Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok yang memang berasal Buaya. dari air. Iya. Ada buaya putih. Dia berpesan, katanya kedatangan dia ke sini bukan untuk jahat, tapi dia ini munculnya ini memberitahu warga supaya hati-hati. Hati-hati untuk apa, Kak Rudi? Maaf. Di sekitar sini khususnya itu ada banyak fenomena-fenomena dan aura-aura jahat, makhluk-makhluk jahat yang mungkin akan mencelakakan warga di sini. Makanya dia sebenarnya ingin menyampaikan itu. Tapi nggak semua warga di sini bisa menerima pesan dari dia. Karena memang nggak semua orang bisa itu kan. Iya, betul. Ya, ya. Apalagi mungkin dengan kemunculannya yang mendadak dan dengan fisik buaya putihnya itu, mungkin aku sebagai orang awam pun kalau melihat hal-hal seperti itu aku udah takut duluan sih, Kak Rudi. Padahal mungkin tujuannya baik ya untuk menyampaikan kalau misalnya mungkin banjir atau perairan mulai naik, itu akan muncul tanda-tanda seperti itu, Fasya. Selaras dengan apa yang dikatakan Rudi, Pak Juhara yang memang warga asli pun pernah melihat adanya sosok buaya di sungai ini. Cuma ada penghuninya doang, ya semacam kayak buaya. Ya orang nyebut buaya putih. Dia aman nih, kadang-kadang kalau timbul, kalau mau ada bencana baru keluar. Tapi kayaknya menurutku wilayah ini sangat berbeda dengan wilayah sebelumnya. Tapi kayaknya ini ada ikatannya juga deh, Kak. Sama rumah yang kita mau datangi. Coba kita langsung ke sana. Frisly mencoba untuk mengajak Rudi dan Fasya melanjutkan penelusuran ke area rumah, di mana Frisly merasakan suatu keterikatan antara sungai ini dengan rumah tersebut. Bahkan maksudnya aku sebagai orang awam pun merasakan hal itu loh. Oh, sebentar, Fasya. Ada yang loncat-loncat kecil-kecil, lari-lari sekitar kita. Kak Rudi, bawa ke situ aja bening. Ajak, kita ikutin aja. Mana dia? Sebentar. Fris, lihat. Ya. Ada kelompok anak kecil. Tapi kok mereka gini ya? Siti.